Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wan Marasal. Ada yang menggelitik terkait dengan pernyataan dari para pendukung Jokowi yang menamakan diri sebagai Jokowi Center terkait dengan perpanjangan masa jabatan Jokowi yang diwacanakan oleh beberapa pihak beberapa waktu lalu, termasuk Ketua MPR RI Bambang Susatyo yang meminta publik untuk berpikir ulang untuk dilaksanakannya pemilu 2024 karena menurut dia hasil survei yang menyebutkan tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi cukup tinggi, yang itulah yang kemudian menjadikan alasan dia untuk meminta rakyat berpikir ulang untuk melaksanakan pemilu 2024. Pernyataan Ketua MPR itu kemudian ramai dan mendapat sorotan publik. Namun belakangan beberapa pihak pun memberikan dukungan atas pernyataan yang disampaikan oleh Ketua MPR tersebut, termasuk salah satunya yang disampaikan oleh pihak dari The Jokowi Center. Para pendukung Jokowi ini yang juga mendukung pernyataan yang disampaikan oleh Bambang Susatyo tersebut, di mana menurut Jokowi Center masa jabatan Jokowi perlu ditambah 2 tahun karena masa jabatan Jokowi saat ini atau beberapa tahun belakangan ini habis karena mengurus COVID-19. Karena itu perlu ada penambahan 2 tahun lagi masa jabatan Jokowi. Dan ini banyak sekali reaksi publik atas pernyataan dari The Jokowi Center tersebut. Dan kita lihat ya, ada beragam komentar-komentar yang diutarakan mereka. Banyak yang justru mengkritik apa yang disampaikan oleh The Jokowi Center tersebut. Namun sebelum kita bacakan atau kita lihat komentar-komentar warganet ini, coba kita terlebih dahulu melihat ataupun membacakan apa sih yang mendasari pernyataan yang disampaikan oleh The Jokowi Center tersebut. Seperti yang diangkat oleh Demokrasi News, dukung pernyataan Bamsud The Jokowi Center, tambah masa jabatan Jokowi 2 tahun karena ngurus COVID-19. Demokrasi.id, Direktur Eksekutif The Jokowi Center, Teukineta Firdaus, memberikan pernyataan yang sejalan dengan gagasan penundaan pemilu dari Ketua MPR Bambang Susatyo, Bamsud. Dengan mantap, Teukineta meminta masa jabatan Presiden Joko Widodo Jokowi untuk diperpanjang atau ditambah selama 2 tahun. Penambahan masa jabatan ini menurutnya perlu karena waktu Jokowi dianggap sudah lebih dulu habis karena mengurus COVID-19. Kami menolak diperpanjang 3 periode, namun masa kerja Pak Jokowi ditambah 2 tahun untuk menebus masa yang terpakai mengurus COVID-19, ujar Teukineta dalam siaran persnya 12 Desember di Jakarta. Menurut Teukineta, penyelenggaraan Pilpres 2024 perlu dipikirkan ulang sebab ada sejumlah potensi yang perlu diwaspadai oleh bangsa dan negara. Selain masalah dalam negeri, ada ancaman situasi global yang tak menentu, maka perlu kajian apakah momentum pemilu 2024 tepat ketika rakyat berupaya melakukan pemulihan bersama. Kemudian harus diperhatikan juga antisipasi dan adaptasi terhadap ancaman global seperti ekonomi, bencana alam, dan lainnya. Sekarang ekonomi masyarakat dan pelaku usaha baru saja memasuki tren pemulihan setelah terpukul 2 tahun akibat pandemi. Momentum yang masih ini tidak boleh terganggu, termasuk oleh pemilu 2024, ujar dia. Teukineta menyatakan pemilu ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa COVID-19. Jadi memang menggelitik ya kalau kita melihat pernyataan yang disampaikan oleh para pendukung Jokowi ini yang hanya karena ingin mempertahankan kekuasaan yang dijalani saat ini, mereka menyampaikan beragam alasan yang tidak rasional yang itu kemudian bertentangan dengan konstitusi yang ada, seperti yang disampaikan oleh The Jokowi Center ini yang justru sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ketua MPR. Dia malah meminta agar
masa jabatan Jokowi ditambah 2 tahun karena selama 2 tahun masa jabatan Jokowi ini habis hanya dengan mengurus COVID-19. Dan coba kita lihat ya bagaimana komentar-komentar warganet menanggapi permintaan yang disampaikan oleh Jokowi Center tersebut. Ini ada banyak sekali komentar-komentar mereka. Dari Einstein, tambahkan saja gubernurnya, kenapa dipotong masa jabatan Anies dan kawan-kawan. Kalian mau kuasai daerah, gagal. Anies terlalu kuat, maka pakai cara lama. Model DPR dan MPR udahlah. Kemudian dari Ngaci Robek, tolak, makin cepat makin baik. Kemudian dari Herlangga Usni, tak ada alasan karena ada pandemi. Tambah masa jabatan, toh Jokowi tak jelas juga target yang mau dicapai juga tak mungkin terwujud dan tidak dihukum denda karena tidak tercapai target. Jadi tambahan masa jabatan tetap tidak beralasan, cuma kalau terjadi pelanggaran hukum memang harus dituntut. Kemudian dari Asgar Saleh, woi di mana-mana pandemi tak jadi alasan untuk tetap berakus berkuasa, yang ada malah banyak yang mundur karena tak mampu ngurus rakyatnya yang menderita karena pandemi. Kemudian dari Gus Lawyer, sudahlah stop 3 periode atau perpanjangan masa jabatan atau apalah. Kubu Pak Jokowi dan calon lain bertarung saja di 2024. Kemudian dari Hanif Yahyasari, kalian akan berhadapan dengan gelombang besar power people karena ini melanggar konstitusi. Covid kok disalahkan? Mana ada aturannya kalau ada pandemi? Jabatan presiden misalnya boleh diperpanjang, gagal ngurus negara kok nggak malah memperpanjang. Ini pasti pesan oligarki yang takut kalah. Kemudian dari Muhammad Asrofi, tambah lagi orang gila, gua malah setuju masa jabatan Jokowi diperpendek aja sebelum merusak ini negara, masih banyak anak-anak bangsa yang lebih mampu untuk kelola. Kemudian dari Yuman Sabri, pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 di masa pandemi COVID-19 sedang menanjak tetap diselenggarakan. Pertemuan G20 dan acara Pak Jokowi yang sangat meriah saat COVID-19 nyaris hilang berlangsung sukses. Mengapa pula pemilu 2024 yang masih 2 tahun lagi mau ditunda? Kemudian dari Lausala, mengemukakan pendapat sih sah-sah aja. Ini negara demokrasi tapi secara konstitusi 2 periode harga mati. Jangan coba bangunkan singa yang lagi tidur. People power. Kemudian dari Sulaiman, terus kenapa kepala daerah nggak ditambah masa jabatannya, mereka lebih sibuk mengurus COVID? Apa aturan konstitusi udah nggak berlaku lagi sama kalian? Kemudian dari Abdi Dalam, keraton kita adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Untuk mewujudkan hal itu tidaklah mudah, mempertaruhkan darah para pejuang demokrasi 1998. Tolong hargai hal itu, jangan merusak tatanan itu karena ketamakan yang tak berujung. Mari hormati peralihan kekuasaan secara damai pada 2020. Ya, dan masih banyak lagi komentar-komentar warganet yang lainnya, dan rata-rata yang disampaikan warganet ini justru tidak sependapat dan tidak setuju apa yang dikemukakan atau apa yang disarankan oleh The Jokowi Center tersebut. Dan ini benar-benar tidak sesuai dengan konstitusi yang ada di negeri ini. Demikian ulasan kita, semoga memberikan pencerahan. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.